Lastri. Di sebuah desa kecil yang tenang, hiduplah seorang wanita muda bernama Mbak Lastri. Ia dikenal sebagai gadis cantik yang penuh dengan kebaikan. Ia selalu siap membantu siapa saja yang membutuhkan. Namun, ada sesuatu hal yang misterius tentang dirinya yang membuat penduduk desa sering bertanya-tanya. Mbak Lastri tinggal sendirian di sebuah rumah kecil di ujung desa. Rumah itu cukup terawat, dikelilingi oleh kebun bunga yang indah. Setiap pagi, Mbak Lastri sering ke pasar untuk menjual hasil kebunnya. Orang-orang desa selalu menyambutnya dengan hangat. Namun, mereka merasa ada sesuatu yang ganjil setiap kali menatap matanya yang tampak sendu. Suatu hari, seorang pemuda bernama Budi yang baru pindah ke desa itu mulai tertarik dengan kepribadian Mbak Lastri. Budi adalah seorang wartawan yang suka menggali cerita-cerita menarik dan ia merasa ada sesuatu yang tersembunyi di balik senyum Mbak Lastri. Ia memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang wanita itu. Budi mulai bertanya-tanya kepada penduduk desa tentang Mbak Lastri. Sebagian besar dari mereka hanya tahu bahwa Mbak Lastri sudah lama tinggal di desa itu, tetapi tidak ada yang tahu pasti dari mana asalnya atau siapa keluarganya. Mereka hanya tahu bahwa Mbak Lastri adalah seorang yatim piatu yang tiba-tiba muncul di desa beberapa tahun yang lalu. Semakin Budi mencari tahu, semakin ia merasa bahwa ada sesuatu yang gelap di masa lalu Mbak Lastri. Hingga suatu malam, Budi memberanikan diri untuk mengunjungi rumah Mbak Lastri. Ia mengetuk pintu dan disambut dengan ramah oleh Mbak Lastri. Mereka duduk di ruang tamu yang sederhana namun bersih. Budi mulai berbicara tentang hal-hal ringan, tetapi kemudian ia mengarah pada pertanyaan tentang masa lalu Mbak Lastri. Mbak Lastri terlihat ragu sejenak, namun kemudian ia mulai bercerita. Ia menceritakan bahwa beberapa tahun yang lalu, ia mengalami sebuah kecelakaan tragis yang merenggut nyawa keluarganya. Ia satu-satunya yang selamat dan sejak saat itu, ia memutuskan untuk tinggal di desa itu, jauh dari ingatan-ingatan pahit. Mbak Lastri tampak sangat sedih saat mengisahkan kejadian tersebut, dan Budi bisa merasakan kesedihan yang mendalam dari tatapan mata Mbak Lastri. Namun, ada sesuatu dalam cerita Mbak Lastri yang membuat Budi merasa ada bagian yang disembunyikan. Ia memutuskan untuk menggali lebih dalam. Beberapa hari kemudian, Budi menemukan sebuah artikel lama di arsip surat kabar lokal tentang kecelakaan yang menimpa keluarga Mbak Lastri. Ada satu detail yang membuatnya terkejut. Kecelakaan itu diduga bukanlah kecelakaan biasa, melainkan sebuah pembunuhan yang dilakukan oleh seorang wanita yang selamat dari kejadian itu. Dengan rasa penasaran yang semakin kuat, Budi kembali mengunjungi rumah Mbak Lastri. Kali ini ia membawa artikel tersebut dan meminta penjelasan lebih lanjut. Wajah Mbak Lastri pucat, tetapi ia tidak bisa mengelak lagi. Ia mengaku bahwa sebenarnya ia bukanlah korban, melainkan pelaku dari kejadian tragis itu. Ia menceritakan bahwa keluarganya yang terlibat dalam praktek ilmu hitam dan berencana untuk mengorbankannya. Dalam upaya mempertahankan diri, ia berhasil membunuh mereka dan melarikan diri ke desa itu. Mbak Lastri meminta Budi untuk merahasiakan cerita itu, karena ia tidak ingin masa lalunya menghancurkan hidupnya yang baru. Budi, meskipun terkejut dan sedikit takut, merasa simpati terhadap Mbak Lastri. Ia memutuskan untuk menjaga rahasia itu. Tetapi tetap tidak bisa menghapus bayangan mengerikan di balik senyum Mbak Lastri. Sejak malam itu hubungan Budi dan Mbak Lastri berubah. Mereka tetap berteman, tetapi Budi selalu merasa ada sesuatu yang mengintai di balik mata Mbak Lastri yang sendu. Penduduk desa tetap menyukai Mbak Lastri, tetapi mereka tidak pernah tahu tentang kegelapan yang disembunyikan Mbak Lastri itu. Cerita tentang Mbak Lastri tetap menjadi misteri yang hanya diketahui oleh Budi dan menjadi bagian dari legenda yang menghantui pikirannya setiap malam. Setelah pengakuan Mbak Lastri kepada Budi, pemuda itu merasa beban rahasia yang sangat luar biasa berat. Setiap kali ia melihat Mbak Lastri, bayangan kelam masa lalunya menghantui pikirannya.
Meskipun ia berusaha menjaga rahasia tersebut, keingintahuannya tidak dapat dipendam. Budi memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam tentang keluarga Mbak Lastri. Ia mencari informasi dari berbagai sumber, termasuk dukun dan paranormal di desa-desa sekitar. Dari salah satu dukun tua, Budi mengetahui bahwa keluarga Mbak Lastri memang terlibat dalam ilmu hitam dan memiliki sejarah mengerikan. Mereka sering melakukan ritual gelap yang melibatkan pengorbanan manusia untuk mendapatkan kekuatan gaib. Pada suatu malam yang sepi, Budi merasa ada sesuatu yang memanggilnya ke rumah Mbak Lastri. Perasaannya bercampur antara takut dan penasaran. Ia pun berjalan menuju rumah Mbak Lastri yang terletak di ujung desa. Ketika ia sampai, rumah itu tampak suram dan dingin. Ia mengetuk pintu namun tidak ada jawaban. Dengan ragu, Budi mendorong pintu dan ternyata tidak dikunci. Budi masuk ke dalam rumah dan merasakan aura aneh dan melihat bayangan-bayangan aneh di sudut ruangan. Ia memanggil Mbak Lastri, tetapi tidak ada jawaban. Ketika ia mencapai ruang tengah, ia melihat Mbak Lastri duduk di lantai dengan wajah pucat dan mata yang tertutup. Di sekelilingnya ada lingkaran garam dan beberapa benda aneh yang tampak seperti alat ritual. Budi mendekat dengan hati-hati dan tiba-tiba Mbak Lastri membuka matanya. Mata itu bukan lagi mata Mbak Lastri yang lembut dan penuh kesedihan, tetapi mata yang penuh dengan kegelapan dan kemarahan. Mbak Lastri mulai berbicara dengan suara yang tidak biasanya, seperti ada kekuatan lain yang menguasainya. Aku telah mencoba melarikan diri dari masa laluku, tetapi mereka tidak akan membiarkanku pergi, kata Mbak Lastri dengan suara bergetar. Keluargaku terus mengejarku dari dunia lain. Mereka ingin aku melanjutkan ritual gelap mereka. Budi terpaku mendengar kata-kata itu. Mbak Lastri kemudian mengungkapkan bahwa roh-roh keluarganya tidak pernah pergi. Mereka terus menghantui dan mencoba mengambil alih tubuhnya untuk melanjutkan ritual-ritual itu. Setiap malam, ia berjuang melawan ketakutan gelap yang berusaha menguasai dirinya. Tiba-tiba, suasana di dalam rumah semakin mencekam. Budi melihat bayangan-bayangan gelap mulai bergerak di sekelilingnya. Mbak Lastri menjerit kesakitan dan tubuhnya mulai bergetar hebat. Budi tidak tahu harus berbuat apa, tetapi ia tahu bahwa harus menyelamatkan Mbak Lastri dari cengkeraman roh-roh jahat keluarganya. Dengan keberanian yang tersisa, Budi mengambil salah satu benda ritual yang ada di dekatnya, sebuah keris kecil yang terlihat sangat kuno. Ia ingat cerita dari dukun bahwa benda itu memiliki kekuatan untuk mengusir roh jahat. Budi mendekati Mbak Lastri. Dengan keyakinan penuh, ia menancapkan keris itu ke tanah di tengah lingkaran garam. Tiba-tiba, suara jeritan mengerikan memenuhi ruangan dan bayangan-bayangan gelap mulai memudar. Mbak Lastri jatuh pingsan dan suasana rumah kembali tenang. Budi segera mengangkat tubuh Mbak Lastri dan membawanya keluar dari rumah itu. Setelah kejadian itu, Mbak Lastri perlahan pulih. Tetapi ia memutuskan untuk meninggalkan desa. Ia merasa bahwa masa lalunya terlalu gelap dan berbahaya untuk terus tinggal di tempat itu. Sebelum pergi, ia berterima kasih kepada Budi atas keberaniannya dan meminta maaf atas semua yang telah terjadi. Budi, meskipun kehilangan teman yang berharga, ia merasa lega bahwa Mbak Lastri akhirnya bebas dari belenggu masa lalunya. Namun, desa itu tetap menyimpan kenangan tentang kisah misterius Mbak Lastri yang akan terus hidup dalam bisikan-bisikan malam di antara penduduk desa.